Pagi itu udara di rumah kontrakan kecil Pak Harjo terasa pengap. Dindingnya lembab, catnya mengelupas di beberapa sudut, dan suara mesin pabrik dari kejauhan menjadi latar yang tak pernah berhenti. Di meja makan, hanya ada sepiring nasi dingin dan sambal sisa semalam. Bu Siti sibuk menyiapkan air panas untuk teh, sementara Pak Harjo duduk diam dengan seragam pabrik yang warnanya mulai pudar. Ia menatap jam dinding butut yang menunjukkan pukul 6:30. Telat sedikit, potong gaji lagi, gumamnya pelan. Di tangannya hanya tersisa selembar uang 10.000. Gaji bulan lalu sudah habis untuk membayar kontrakan, utang warung, dan kebutuhan sekolah Rani. Tak ada yang tersisa untuk dirinya sendiri. Bu Siti memecah keheningan. "Har, uang belanja tinggal segini. Beras habis nanti sore. Gimana?" Suaranya pelan tapi tegas. Pak Harjo tidak langsung menjawab. Ia tahu setiap kata dari istrinya bukan keluhan kosong, melainkan kenyataan pahit yang mereka hadapi tiap minggu. "Nanti aku cari pinjaman ke Darto," katanya akhirnya. Bu Siti menatapnya dengan cemas. "Kamu udah sering pinjam ke dia. Aku takut kamu malah dikejar utang lagi." Harjo menunduk. Ia tahu istrinya benar. Tapi apa pilihan yang mereka punya? Dari kamar, suara kecil memanggil, "Ayah, uang jajan Rani mana?" Pak Harjo tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan kepedihannya. Ia merogoh saku, mengeluarkan 2 koin receh, dan memberikannya ke anak semata wayangnya itu. "Nanti jajan seadanya aja ya, Nak. Jangan jajan banyak-banyak." Rani hanya mengangguk. Ia belum mengerti betul arti kekurangan, tapi matanya yang jernih seolah bisa membaca kesedihan ayahnya. Setelah Rani berangkat sekolah, Harjo duduk kembali. "Sid, kadang aku mikir, sampai kapan kita begini terus?" katanya lirih. Bu Siti menatapnya. "Yang penting kamu tetap kerja, Har. Asal halal, Allah pasti bantu." Tapi kalimat itu, seberapapun tulusnya, tak cukup menenangkan hati seorang pria yang merasa terjebak. Di jalan menuju pabrik, Harjo berjalan dengan langkah berat. Ia melewati rumah-rumah lain yang lebih kokoh, beberapa tetangga bahkan sudah punya motor baru. Sementara ia, 10 tahun bekerja, tak punya apa-apa selain sepeda tua. Di depan gerbang pabrik, para buruh lain sudah berdatangan. Wajah mereka sama, letih dan pasrah. Mesin pabrik mulai berdentum. Udara panas bercampur dengan bau minyak mesin. Harjo bekerja di bagian pengepakan, mengangkat karung berat dari pagi sampai sore. Keringat membasahi wajahnya, bajunya lengket, dan jarum jam terasa berjalan sangat lambat. Ia melihat Pak Darto di sebelahnya, masih bisa tersenyum walau nasib mereka sama. "Har, semangat dikit. Katanya bos mau kasih lembur minggu depan," kata Darto. Harjo hanya mengangguk lesu. "Lembur pun paling cuma nambah 100.000. Habis buat bayar listrik." Darto menghela napas. Ya begitulah nasib buruh. Tapi asal kita nggak salah jalan, masih bisa tenang tidur. Kalimat itu menancap di kepala Harjo. Nggak salah jalan. Ia mengulang-ulang kalimat itu dalam hati, seolah menegaskan bahwa ia belum kalah. Sore hari, begitu sirine berbunyi, Harjo keluar dengan tubuh lelah. Di kantongnya ada slip gaji, 2 juta rupiah untuk sebulan kerja. Ia tahu angka itu tak cukup, tapi tetap ia lipat rapi seolah masih ada harapan di dalamnya. Saat pulang, ia melihat anak-anak tetangga bermain sepeda baru di gang kecil. Rani berdiri di dekat mereka, hanya menonton. Harjo terdiam di ujung gang. Ia ingin membelikan sesuatu untuk anaknya, tapi bahkan untuk membeli ayam 1 kilo pun ia harus berpikir 2 kali. Malamnya, suasana rumah kembali sunyi. Hanya suara tikus di dapur dan desah napas lelah. Bu Siti menatap suaminya yang termenung di kursi kayu. "Har, kamu kenapa sih akhir-akhir ini suka diam?" Harjo menggeleng. "Cuma capek aja. Rasanya kerja keras nggak pernah bikin hidup naik."
Aku cuma ingin Rani nggak hidup susah kayak kita. Bu Siti tersenyum tipis. Yang penting jangan putus asa. Hidup nggak selalu di bawah, kok. Namun dalam hati Harjo, kalimat itu tak lagi menenangkan. Setiap hari ia melihat bukti bahwa nasib buruh seperti dirinya tak akan berubah. Upah kecil, harga naik, utang menumpuk, dan masa depan yang kabur. Ia mulai berpikir, apa gunanya kerja jujur kalau hidup tetap sengsara? Menjelang tengah malam, ketika istrinya sudah tertidur, Harjo duduk di depan jendela, menatap lampu-lampu jalan yang redup. Angin malam masuk dari celah dinding yang retak. Di kejauhan, suara lolongan anjing menggema. Ia menarik napas panjang, lalu menatap tangannya yang kasar. Mungkin aku harus cari jalan lain, gumamnya pelan. Itulah awal dari keputusasaannya. Dalam keheningan malam itu, benih kecil dari niat gelap mulai tumbuh. Belum kuat, belum berbahaya, tapi cukup untuk mengubah arah hidup seorang buruh yang lelah melawan nasib. Malam itu, udara di dalam pabrik tekstil terasa menyesakkan. Mesin-mesin besar berputar tanpa henti, menimbulkan suara bising yang menusuk telinga. Lampu-lampu neon menyala redup, memantulkan bayangan para buruh yang bekerja tanpa semangat. Di antara mereka, Pak Harjo berdiri di dekat mesin pengepakan, mengangkat gulungan kain berat satu persatu dengan tangan yang sudah kapalan. Keringat menetes dari pelipisnya, membasahi wajah yang mulai menua sebelum waktunya. Seragam biru pabriknya sudah pudar, penuh bercak minyak dan debu kapas. Ia melirik jam dinding di atas pintu, menunjukkan pukul 10:30 malam. Seharusnya jam kerja sudah selesai 2 jam lalu, tapi mandor tiba-tiba mengumumkan lembur wajib. Tanpa tambahan upah. Cepat sedikit. Target malam ini harus selesai. Teriak mandor dari kejauhan, sambil memukul papan kayu agar para pekerja tak melambat. Harjo menggertakkan gigi. Lembur tanpa bayaran lagi. Udah kayak mesin aja kita. Ia menahan amarah, menunduk, dan melanjutkan pekerjaannya. Di sebelahnya, Pak Darto sedang merapikan tumpukan kain. Meski sama lelahnya, wajahnya tetap tenang. Sabar, Jo. Namanya juga buruh. Kalau ngelawan, besok bisa-bisa dikeluarin. Ucapnya sambil tersenyum pahit. Harjo mendengus pelan. Kita udah kayak sapi perah. Tuh, disuruh kerja terus, tapi makan aja susah. Aku kerja dari muda, sekarang umur hampir 40, tapi tetap miskin. Pak Darto berhenti sejenak, menatapnya. Aku tahu, Har. Tapi kalau kamu berhenti, mau kemana? Dunia di luar pabrik juga keras. Suara mesin kembali menggema, memutus percakapan mereka. Harjo memandang ke sekeliling. Ratusan pekerja lain menunduk, bekerja dalam diam, tanpa semangat, seperti bayangan hidup yang bergerak otomatis. Tak ada tawa, tak ada harapan. Hanya suara mesin yang menelan waktu. Sekitar tengah malam, mandor lewat sambil menepuk bahu Harjo. Kerja yang cepat. Kalau lambat, potong upah minggu depan, katanya datar, lalu berlalu tanpa menatap wajahnya. Kata-kata itu membuat Harjo ingin melempar alat yang dipegangnya. Tapi ia tahu, melawan berarti kehilangan satu-satunya sumber penghasilan. Ia menelan amarahnya seperti racun yang harus diminum perlahan. Setelah shift selesai, pekerja lain langsung bergegas ke ruang ganti. Tubuh mereka lelah, mata sayu. Harjo duduk di lantai semen, membuka bekal nasi yang sudah dingin. Hanya ada sedikit sambal dan tahu goreng. Ia makan tanpa rasa, hanya untuk bertahan hidup. Pak Darto duduk di sebelahnya. Kamu kelihatan makin murung. Har, ada apa? Capek? Tuh, rasanya hidup nggak adil. Tiap bulan kerja kayak gini, tapi nggak bisa nyenengin anak, nggak bisa beliin baju buat istri. Semua serba pas-pasan. Darto menghela napas panjang. Aku juga ngerasa begitu. Tapi ya, mungkin ini ujian. Kalau kita sabar, pasti ada jalan. Harjo menatap temannya dengan mata kosong. Kata,
Sabar, sudah sering ia dengar. Terlalu sering, sampai maknanya hilang. Setelah makan, mereka berjalan pulang. Jalanan sepi, hanya diterangi lampu jalan yang berkedip lemah. Angin malam membawa aroma debu dan oli. Sepatu Harjo yang sudah robek di ujung menginjak genangan air. Dingin menembus kulitnya. Kalau aku terus kerja di sini, mungkin sampai tua pun tetap begini, katanya lirih. Jangan ngomong gitu, Har, jawab Darto pelan. Yang penting kita masih hidup. Tapi buat apa hidup kalau cuma ngerasa gagal tiap hari? Mereka berhenti di simpang jalan. Dari kejauhan, pabrik masih terlihat berdiri dengan cerobong asap yang tak pernah berhenti mengepul. Harjo menatapnya lama, seperti memandangi penjara yang tak punya pintu keluar. Sesampainya di rumah, jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Bu Siti belum tidur, menunggu di ruang tengah sambil menambal baju Rani yang sobek. Baru pulang? Tanyanya lembut. Harjo mengangguk. Disuruh lembur. Nggak dibayar. Bu Siti terdiam, hanya menatap suaminya dengan rasa iba. Kamu kuat, Har? Aku nggak tahu. Tapi kalau terus begini, aku bisa gila. Ia melempar tubuhnya ke kasur tipis. Matanya menatap langit-langit, mendengarkan suara hujan ringan di luar. Dalam pikirannya, ia membayangkan dunia lain. Hidup yang tidak harus dihitung dengan uang 1.000 rupiah, tidak harus tunduk pada mandor, tidak harus lembur untuk sesuap nasi. Malam semakin larut, tapi pikirannya tidak bisa berhenti. Kata-kata Darto terngiang, "Kalau kamu berhenti, mau kemana?" Ia tidak tahu jawabannya. Tapi di lubuk hatinya yang paling dalam, sebuah keinginan kecil mulai tumbuh. Keinginan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan ini, apapun caranya. Ia menutup mata, tapi bukan tidur yang datang, melainkan bayangan tentang kehidupan yang berbeda, kehidupan yang penuh uang, penuh kehormatan. Ia belum tahu bagaimana cara mencapainya, namun malam itu, di tengah panas dan bisingnya mesin pabrik, pikirannya mulai berpaling dari kesabaran menuju keinginan untuk mencari jalan pintas. Itulah malam ketika lelah berubah menjadi amarah, dan amarah perlahan berubah menjadi niat yang berbahaya. Malam itu rumah kontrakan kecil keluarga Harjo terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu bohlam yang menggantung di tengah ruangan memancarkan cahaya kekuningan redup, menyorot dinding yang mulai mengelupas catnya. Hujan baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah yang masuk dari celah-celah jendela bambu. Bu Siti duduk di lantai ruang tengah, menghitung uang belanja dengan wajah tegang. Di depannya tergeletak beberapa lembar uang lusuh, tidak sampai 100.000 rupiah. Sementara di sampingnya, kantong belanja dari pasar hanya berisi segenggam beras, 2 butir telur, dan sepotong tempe kecil. Ini uangnya cuma segini. Jo? Tanya Bu Siti pelan tapi suaranya bergetar. Harjo, yang baru saja menggantung jaket kerjanya di paku dinding, hanya mengangguk tanpa menatap istrinya. Iya, cuma segitu yang tersisa. Loh, katanya minggu ini dapat lembur? Harusnya lebih dong. Lemburnya nggak dibayar, jawab Harjo datar, lalu duduk di kursi kayu yang sudah miring sebelah. Bu Siti menatapnya tajam. Jadi kamu lembur sampai tengah malam, tapi nggak dibayar juga? Buat apa, Jo? Badan rusak, uang nggak nambah. Kalau aku nolak, bisa dipecat, balas Harjo singkat. Ya kalau diperlakuin nggak adil terus, kamu mau sampai kapan begini? Suara Bu Siti meninggi, menahan emosi. Kita nggak bisa terus hidup dari nasi sama garam. Jo, anak kita butuh makan, sekolah. Rani, anak semata wayang mereka yang berusia 9 tahun, muncul dari balik pintu kamar. Matanya masih sembab, mungkin baru bangun. Ia memeluk boneka lusuh di dadanya. Bapak sama ibu kenapa ribut? Tanyanya lirih. Bu Siti terdiam sesaat, mencoba tersenyum, tapi wajahnya tetap tegang. Nggak apa-apa, nak. Tidur lagi sana. Rani menatap ayahnya. Bapak, besok aku bisa bawa uang jajan nggak?
Pertanyaan sederhana itu menancap seperti duri di dada Harjo. Ia terdiam. Ujung bibirnya bergetar, tapi tak ada kata keluar. Rani menunduk, lalu perlahan masuk kembali ke kamarnya sambil menangis pelan. Begitu pintu kamar tertutup, Bu Siti menghela napas panjang. Aku tahu kamu capek, tapi kamu juga harus mikir masa depan kita. Kalau terus begini, mau makan apa bulan depan? Harjo menatap lantai. Tangannya mengepal di atas lutut. Aku udah berusaha, tiap hari kerja dari pagi sampai malam. Tapi dunia kayak nggak pernah cukup kasih ruang buat orang kayak aku. Jangan ngomong gitu, Jo. Aku nggak nyalahin kamu. Aku cuma takut. Tapi kamu ngomel tiap malam. Suara Harjo meninggi tanpa sadar. Seolah semua salahku, seolah aku nggak cukup berjuang. Bu Siti terdiam. Air matanya menetes. Aku cuma pengen kamu sadar, hidup ini berat, tapi kita nggak bisa nyerah. Nyatanya kita udah kalah dari lama, ucap Harjo lirih. Lihat rumah ini, bocor di mana-mana. Lihat anak kita, tiap hari minta hal kecil aja aku nggak bisa kasih. Aku ini bapak macam apa? Suasana hening. Hanya suara rintik hujan sisa malam yang terdengar menetes di luar. Bu Siti menunduk. Suaranya hampir tak terdengar. Kamu masih kepala keluarga. Aku cuma butuh kamu tetap waras. Harjo memejamkan mata. Kepalanya terasa berat. Kata-kata istrinya bukan menenangkan, justru membuatnya merasa semakin kecil. Seolah dunia benar-benar menolak keberadaannya. Semua usahanya sia-sia. Ia berdiri pelan, melangkah keluar rumah. Angin malam menusuk kulitnya. Di luar, jalanan sempit tampak kosong, hanya diterangi lampu jalan yang berkedip lemah. Ia menatap langit hitam tanpa bintang. Kenapa hidupku selalu begini? Batinnya bergumam. Apa gunanya kerja keras kalau tetap miskin? Kalau dunia ini nggak pernah adil, mungkin memang aku harus cari cara lain. Ia menghembuskan napas berat. Dalam hati kecilnya, perasaan putus asa mulai berubah menjadi dorongan berbahaya. Dorongan untuk mencari sesuatu di luar nalar. Sesuatu yang bisa mengubah nasib secepat mungkin. Setelah beberapa menit diam di bawah hujan, ia masuk kembali ke rumah. Bu Siti sudah tertidur di lantai, kelelahan karena menangis. Harjo duduk di sampingnya, menatap wajah istrinya yang letih. Dalam diam, air mata mengalir di pipinya. Ia tahu, dirinya tidak ingin menjadi laki-laki gagal. Tapi malam itu, perasaan kalah telah menelannya habis-habisan. Ia berbaring di lantai dingin, memandang atap yang bocor. Bunyi tetesan air jatuh perlahan, seirama dengan pikirannya yang kacau. Di benaknya mulai terlintas pikiran gelap, tentang uang yang datang tanpa kerja keras, tentang cara menjadi kaya meski hanya sekejap. Ia belum tahu seperti apa, tapi bayangan itu mulai tumbuh, seperti benih kecil yang kelak akan menjadi akar dari segalanya. Malam makin larut, hujan reda sepenuhnya, dan di keheningan itu, dalam hati seorang buruh pabrik bernama Harjo, mulai lahir niat untuk keluar dari hidup miskin, meskipun ia harus menempuh jalan yang tidak seharusnya. Malam itu pabrik sudah sepi, lembur baru saja selesai, dan sebagian buruh berjalan pulang dengan langkah gontai. Sementara di ujung gang kecil yang tak jauh dari pagar pabrik, sebuah warung kopi berdiri dengan lampu bohlam redup yang digantung seadanya. Warung itu menjadi tempat perhentian wajib bagi para pekerja sebelum pulang, sekadar melepas penat, menyesap kopi pahit, atau mengeluh tentang hidup yang tak pernah berubah. Pak Harjo duduk di bangku kayu panjang, tubuhnya masih terasa lelah. Uap kopi hitam di gelasnya naik pelan, memantul di wajahnya yang kusam diterpa cahaya lampu kuning. Suara jangkrik di luar bercampur dengan obrolan para buruh yang terdengar acak. Mulai dari harga beras yang naik sampai gosip soal pekerja baru. Namun di sudut warung, sekelompok buruh tua tengah bercakap dengan nada pelan tapi penuh rahasia. Harjo tak sengaja mendengar sepintas ketika salah satu dari mereka,
Seorang pria berusia sekitar 50 tahun dengan mata cekung dan kulit legam, berkata dengan suara serak. Aku bilang sama dia, pesugihan Popok Wewe itu nggak main-main. Kalau berani, bisa kaya. Tapi kalau goyah, bisa hancur sekeluarga. Harjo spontan menoleh. Kata pesugihan langsung memantik rasa penasaran yang sudah lama terpendam di dalam dirinya. Ia pura-pura menyesap kopi sambil mendengarkan lebih saksama. Popok Wewe? Tanya salah satu buruh lain. Yang katanya dari gunung itu ya? Bukan. Katanya dari rawa tua di selatan. Jawab si buruh tua itu. Dulu, ada orang sini juga yang nyoba. Sekarang rumahnya besar, mobil 2. Tapi katanya anaknya hilang entah kemana. Beberapa orang tertawa kecil, tapi tawa itu kaku. Tak ada yang benar-benar berani menganggapnya sekadar lelucon. Harjo mengernyit. Cerita kayak gitu masih dipercaya juga, ya? Pikirnya. Tapi anehnya, rasa lelah dan marah yang selama ini menumpuk membuat pikirannya tak bisa menolak rasa ingin tahu itu. Ia menatap ke arah mereka, mencoba menebak mana yang bercanda dan mana yang sungguh-sungguh. Tak lama kemudian, Pak Darto datang menghampiri meja Harjo sambil membawa rokok kretek. Masih duduk aja? Har? Ayo pulang. Nanti istrimu khawatir. Harjo menoleh sambil menunjuk ke arah kelompok yang sedang berbisik tadi. Tuh, kamu pernah dengar pesugihan Popok Wewe? Darto sempat terdiam. Kenapa nanya itu? Tadi mereka ngomong. Katanya bisa bikin orang tiba-tiba kaya. Tapi harus kasih tumbal. Pak Darto tertawa kecil, tapi nada suaranya terdengar canggung. Cerita lama itu, Har. Orang-orang kampung suka lebay. Nggak usah dipikirin. Namun Harjo tak berhenti. Tapi beneran ada? Nggak. Darto menatapnya lama. Aku pernah dengar juga, katanya, Popok Wewe itu makhluk perempuan tua, rambutnya panjang, mukanya ketutupan kain, dan dia suka datang ke orang yang nekat minta kaya mendadak. Tapi bayarnya mahal. Bukan uang, bukan barang, tapi nyawa orang yang disayang. Harjo menelan ludah. Cerita itu terdengar seperti legenda gelap, tapi justru itulah yang membuatnya menarik. Kalau cuma omong kosong, kenapa banyak yang masih ngomongin? Tanyanya pelan. Karena banyak yang putus asa, jawab Darto tanpa ragu. Termasuk kamu, kan? Kalimat itu seperti tamparan. Harjo tak menjawab. Ia hanya menatap kopi yang mulai dingin, melihat bayangan wajahnya sendiri di permukaannya. Lelaki dengan mata lelah dan harapan yang nyaris padam. Darto melanjutkan, aku tahu kamu lagi berat, Har. Tapi jangan sampai nyari jalan pintas. Sekali main sama hal-hal kayak gitu, nggak bisa mundur. Harjo mencoba tersenyum, tapi ekspresinya datar. Aku cuma penasaran aja. Warung semakin sepi. Hanya tinggal beberapa buruh yang duduk di sudut, dan pemilik warung yang sibuk mencuci gelas. Lampu bergoyang pelan tertiup angin malam. Harjo berdiri, membayar kopinya, lalu berjalan keluar bersama Darto. Di luar, udara dingin menyambut. Langit malam gelap tanpa bulan, seolah ikut menutup segala kemungkinan terang. Harjo menatap jalan panjang menuju rumahnya, tapi pikirannya masih tertinggal di warung tadi. Kata Popok Wewe terus terngiang di kepalanya, seperti bisikan halus yang menolak pergi. Jangan pikirin omongan mereka, Har, kata Darto lagi. Kita cuma buruh. Nggak usah sok berurusan sama hal aneh. Harjo mengangguk pelan, tapi dalam hatinya ia tahu, rasa penasaran itu sudah tumbuh. Sesampainya di rumah, ia langsung merebahkan diri di tikar. Bu Siti sudah tidur, Rani meringkuk di sampingnya. Hening menyelimuti ruangan kecil itu. Namun di dalam benaknya, kalimat yang didengar di warung tadi terus berputar. Tentang kekayaan instan, tentang tumbal, tentang keberanian yang tak wajar. Kalau benar bisa kaya, kalau benar bisa ubah hidupku, apa salahnya coba tahu lebih dalam? Ia menatap langit-langit rumah,
mendengarkan suara tikus di atap. Matanya terbuka lebar, meski malam kian larut. Dalam kesunyian itu, benih godaan sudah mulai berakar, halus, pelan, tapi pasti. Malam turun dengan cepat di desa pinggiran itu. Udara lembab, kabut menebal di antara pepohonan jati yang berjejer di tepi jalan setapak. Di kejauhan terdengar suara jangkrik bercampur dengan lolongan anjing yang menggema samar. Di tengah kesunyian itu, langkah kaki Pak Harjo terdengar pelan tapi pasti, menapaki tanah becek menuju rumah tua di pinggir hutan. Rumah itu milik Ki Minto, seorang dukun yang sudah lama dikenal orang-orang sekitar karena ilmunya yang aneh dan reputasinya yang misterius. Tak banyak yang berani datang ke sana kecuali mereka yang benar-benar terdesak oleh nasib. Malam itu, Harjo termasuk salah satunya. Ia membawa senter kecil dan selembar uang 50.000 yang diselipkan di saku kemejanya, bukan untuk membayar jasa, tapi untuk jaga-jaga jika dukun itu meminta sesuatu. Setiap langkah yang diambil membuat jantungnya berdegup semakin cepat. Sesampainya di depan rumah, ia melihat gubuk itu tampak remang. Di teras, tergantung puluhan jimat dan sesajen yang sudah kering. Asap dupa masih mengepul dari dalam, menembus celah-celah dinding bambu. Bau menyan bercampur dengan aroma tanah basah membuat bulu kuduk Harjo berdiri. Ia mengetuk pintu pelan. Tok, tok, tok. Tak lama, suara serak dari dalam terdengar, "Masuk aja, udah ditunggu." Harjo tertegun. Ditunggu? Padahal ia tak memberitahu siapapun tentang kedatangannya malam itu. Perlahan, ia mendorong pintu dan melangkah masuk. Di dalam, suasananya temaram. Hanya ada satu lentera minyak yang menyala redup. Dinding bambu dipenuhi rajah-rajah hitam, dan di tengah ruangan duduk seorang pria tua berjubah hitam dengan rambut putih terurai. Tatapannya tajam, matanya seperti tahu segala hal. "Sampean, Harjo, buruh pabrik dari utara sana, ya?" ucap Ki Minto pelan sambil tersenyum tipis. Harjo menelan ludah. "Iya, Ki. Saya dengar dari orang-orang, kalau panjenengan bisa bantu orang yang lagi susah." Ki Minto tertawa kecil, suaranya berat dan dalam. "Bantu orang susah? Ya, banyak yang datang ke sini minta kaya, tapi jarang yang tahu harga dari permintaan itu." Harjo menunduk. "Saya cuma, udah nggak tahu harus gimana, Ki. Hidup saya berat. Anak saya butuh makan. Saya udah kerja siang malam, tapi nggak pernah cukup." Ki Minto menatapnya lama, lalu mengambil kendi kecil di sampingnya dan menuang air ke dalam mangkuk tanah liat. "Air ini bening, seperti niatmu waktu pertama datang. Tapi kalau kau isi dengan keinginan duniawi, air ini cepat keruh. Begitulah hati manusia, Harjo." Ia menyeruput sedikit air itu, lalu melanjutkan, "Sampean datang karena pengen ikut popok wewe, kan?" Harjo tersentak. "Panjenengan tahu?" "Tahu. Bahkan sebelum kau sampai di pintu rumahku." Hening beberapa saat. Hanya suara api lentera yang berderak. Ki Minto menunduk sedikit, lalu berkata lirih, "Pesugihan popok wewe bukan pesugihan biasa. Ia bukan hanya memberi harta, tapi juga menuntut kesetiaan yang mutlak. Popok wewe akan memberimu kekayaan seolah dunia tunduk padamu. Tapi, setelah itu, dia akan meminta balasan." Harjo mendengarkan dengan wajah tegang. "Balasan seperti apa, Ki?" Ki Minto menatap lurus ke matanya. "Tumbal darah. Biasanya, orang yang paling kau sayangi. Istri, anak, atau keluarga dekat. Tidak langsung, tapi pasti akan datang waktunya." Tubuh Harjo menegang. "Kalau saya menolak setelah dapat kekayaan itu?" Ki Minto menggeleng pelan. "Tidak ada yang bisa menolak setelah memanggilnya. Kalau melanggar perjanjian, popok wewe akan datang sendiri menjemput jiwamu. Ia tidak suka dihianati." Hening lagi. Harjo memandangi lantai tanah di bawahnya. Ada rasa takut yang menusuk di dada, tapi juga ada bisikan lain yang lebih kuat.
Bisikan keinginan untuk hidup lebih baik, untuk tidak lagi dihina oleh kemiskinan. Kalau saya mau lanjut, Ki, apa yang harus saya lakukan? Tanya Harjo, suaranya bergetar. Ki Minto tersenyum samar. Pertanyaan itu menandakan kau sudah setengah jalan. Ia bangkit perlahan, mengambil sebuah kantong kecil dari rak kayu. Tapi jangan terburu-buru. Aku tidak memaksa. Malam ini, pikirkan baik-baik. Kalau kau benar-benar yakin, datanglah lagi besok malam dengan niat bulat. Popok Wewe tidak suka orang ragu. Harjo menerima kantong itu dengan ragu. Ini apa, Ki? Abu dupa dan tanah dari makam tua. Simpan di bawah bantalmu malam ini. Kalau kau benar-benar dipilih, dia akan datang dalam mimpi. Tapi ingat, jangan menolak kalau dia memanggil namamu. Jantung Harjo berdetak kencang. Ia ingin bertanya lebih banyak, tapi lidahnya keluh. Ki Minto hanya menatapnya sambil tersenyum samar, lalu berkata pelan, "Kekayaan bukan cuma soal uang, Harjo, tapi juga keberanian menanggung akibatnya." Malam itu Harjo berjalan pulang melewati jalan setapak yang diselimuti kabut. Udara hutan terasa makin dingin, seolah menelan napasnya satu persatu. Di tangannya, kantong kecil pemberian Ki Minto terasa berat, meski isinya ringan. Setiap langkah pulang terasa seperti masuk lebih dalam ke lorong gelap tak bernama. Dalam pikirannya, rasa takut dan keinginan mulai bercampur menjadi satu, dan tanpa sadar, Harjo telah melangkah ke awal dari jalan yang tak bisa ia kembalikan. Malam itu, udara terasa berat di dalam rumah kontrakan kecil milik keluarga Harjo. Lampu bohlam di ruang tengah sudah dimatikan, menyisakan cahaya redup dari luar jendela yang sesekali menyorot lewat celah tirai. Bu Siti dan Rani sudah tertidur pulas di tikar tipis, napas mereka teratur, damai, seolah dunia di luar tidak sedang sekejam itu. Namun, Harjo terjaga. Matanya terbuka lebar menatap langit-langit yang mulai menghitam oleh jelaga. Tubuhnya kaku, pikirannya berputar tanpa henti. Di bawah bantal, ia masih menyimpan kantong kecil pemberian Ki Minto malam tadi. Ia bisa merasakan dinginnya menembus kain, seakan benda itu punya nyawa sendiri. Kalau kau benar-benar yakin, datanglah lagi besok malam dengan niat bulat. Kata-kata Ki Minto terus bergema di kepalanya. Ia memejamkan mata sebentar, berharap tidur akan datang. Tapi yang muncul malah bayangan rumah besar, mobil mengilap, dan meja makan penuh makanan lezat. Di bayangan itu, Rani tertawa bahagia, Bu Siti mengenakan pakaian baru, dan dirinya duduk dengan wajah bangga. Namun sekejap kemudian, bayangan itu berubah. Meja makan yang sama, tapi kali ini kosong, kursi terbalik, dan suara tangis menggema dari kejauhan. Harjo terbangun lagi, napasnya berat. Ia menatap wajah Rani yang terlelap di samping ibunya. Rambut anaknya berantakan, pipinya tirus. "Maaf, Nak," bisiknya pelan. "Bapak belum bisa kasih apa-apa buat kamu." Ia menunduk, memegang kantong kecil itu. Rasanya seperti memegang dosa yang belum dilakukan tapi sudah terasa berat di hati. Kalau aku terus kerja di pabrik, sampai kapan? Gaji 2 juta nggak akan pernah cukup, gumamnya sendiri. Tapi kalau aku ikut jalan itu, apa aku masih bisa disebut manusia? Hening. Hanya suara tikus kecil berlari di atap. Harjo bangkit, duduk di tepi kasur, lalu menatap dinding bambu yang mulai berlubang. Ia teringat masa mudanya, ketika masih punya semangat, ketika percaya bahwa kerja keras pasti berbuah hasil. Tapi tahun demi tahun berlalu, dan kenyataan memukul keras. Kerja keras hanya membuatnya bertahan hidup, bukan memperbaiki hidup. Ia menatap istrinya. Bu Siti masih tidur, wajahnya letih tapi damai. Kalau aku gagal lagi, dia pasti lebih menderita, pikirnya. Tapi suara lain di kepalanya menjawab, kalau kau berhasil, mereka akan bahagia. Kau hanya perlu sedikit keberanian. Harjo menelan ludah. Suara itu terdengar seperti bisikan lembut, bukan suara manusia,
Tapi juga bukan halusinasinya. Ia menoleh ke arah kantong kecil itu. Lentera di luar rumah bergoyang tertiup angin, dan cahaya yang masuk ke ruangan seolah membuat bayangan di dinding menari pelan. Popok wewe, gumamnya lirih, seolah nama itu memiliki kekuatan. Benarkah kau bisa ubah hidupku? Ia menggenggam kantong itu lebih erat. Dingin. Berat. Tapi entah kenapa, ia tak bisa melepaskannya. Hatinya seperti ditarik dua arah. Satu oleh ketakutan, satu oleh keinginan. Iman di satu sisi, kebutuhan di sisi lain. Ia mencoba berdoa, tapi lidahnya kaku. Kata, Tuhan, tak keluar dengan mudah malam itu. Ia hanya bisa menunduk dalam diam, sementara pikirannya dipenuhi tumpukan utang, wajah istrinya yang lelah, dan Rani yang semakin sering menahan lapar. Dalam keheningan, terdengar suara burung hantu dari kejauhan. Harjo merinding. Ia memandang jam dinding yang menunjukkan pukul 2:30. Waktu terasa berhenti, tapi pikirannya terus berputar seperti roda pabrik yang tak pernah berhenti bekerja. Ia berdiri, berjalan pelan ke jendela, lalu membuka sedikit tirainya. Kabut tipis menyelimuti halaman, dan di kejauhan terlihat siluet pepohonan. Sejenak, ia merasa seperti sedang diawasi. Tapi tak ada siapapun di sana. Jangan menolak kalau dia memanggil namamu, kata Ki Minto lagi muncul dalam pikirannya. Harjo menggigil. Ia menatap kembali kantong kecil itu dan menaruhnya di atas meja. Kalau ini cuma mimpi buruk, tolong hentikan, bisiknya. Tapi dalam hati kecilnya, ia tahu, ia sudah terlalu jauh untuk kembali berpikir jernih. Ia kembali ke tikar, berbaring di samping keluarganya, tapi matanya tak mau tertutup. Malam terasa panjang dan berat. Setiap detik menambah tekanan di dada, membuat pikirannya semakin kabur antara benar dan salah. Ketika fajar hampir datang, Harjo masih terjaga. Di luar, ayam jantan mulai berkokok, menandai hari baru. Tapi bagi Harjo, malam belum berakhir. Ia tahu, begitu matahari terbit nanti, hatinya tidak akan sama lagi. Karena malam ini, di antara iman dan rasa lapar, ia telah mulai meyakinkan dirinya bahwa mungkin jalan gelap itu memang satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Malam itu begitu sunyi, seakan seluruh dunia berhenti bernafas. Bulan tertutup awan tebal, hanya sesekali menampakkan cahaya pucat yang menimpa jalan tanah menuju hutan pinggir desa. Harjo melangkah pelan, membawa sebuah bungkusan kecil berisi sesajen. Nasi putih, bunga kenanga, kemenyan, dan sepotong ayam panggang. Keringat dingin membasahi pelipisnya, meski udara malam terasa menusuk tulang. Setiap langkah terasa berat. Di kepalanya, suara Bu Siti dan tawa kecil Rani terus terngiang. Suara yang seharusnya menahannya untuk tidak melakukan hal ini. Namun, di sisi lain, suara Ki Minto bergema lebih kuat. Kalau kau ingin hidup berubah, kau harus berani melangkah ke tempat yang tak pernah kau bayangkan. Rumah Ki Minto berdiri di tengah kebun bambu yang lebat. Cahaya lampu minyak tampak redup dari celah jendela, dan asap kemenyan keluar dari ventilasi atap, melingkar di udara seperti ular halus. Harjo berhenti di depan pagar kayu yang setengah lapuk. Masuk saja, terdengar suara serak dari dalam, seolah Ki Minto sudah tahu siapa yang datang. Harjo menelan ludah dan melangkah masuk. Di dalam, Ki Minto duduk bersila di depan tungku kecil, mengenakan jubah hitam yang lusuh. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam seperti sedang menembus isi hati tamunya. Sudah kau pikir matang-matang, Jo? Tanya Ki Minto tanpa menoleh. Harjo menunduk. Saya sudah. Saya nggak kuat lagi hidup miskin, Ki. Saya cuma pengin anak istri saya hidup layak. Ki Minto mengangguk pelan, lalu menunjuk ke arah sesajen yang dibawa Harjo. Letakkan di depan tungku. Malam ini kau akan mengucapkan sumpah. Setelah itu, tak ada jalan untuk mundur. Harjo menuruti. Tangannya gemetar ketika menaruh bungkusan itu di lantai. Bau kemenyan semakin kuat, bercampur dengan aroma daging bakar.
Ki Minto mulai melantunkan mantra dengan suara berat dan bergetar. Lidahnya berputar dalam bahasa yang tak dipahami Harjo, seperti campuran doa kuno dan bisikan dari dunia lain. Asap kemenyan menebal, membuat ruangan berputar perlahan di mata Harjo. "Sekarang, ulangi kata-kataku," ujar Ki Minto dengan nada rendah. "Aku, Harjo, menyerahkan diri dan hidupku untuk mendapat keberkahan dari Popok Wewe." Harjo terdiam sesaat. Suaranya serak ketika menjawab, "Aku, Harjo, menyerahkan diri dan hidupku untuk mendapat keberkahan dari Popok Wewe." Begitu kalimat itu terucap, lampu minyak di ruangan tiba-tiba berkedip. Angin dingin masuk dari jendela, meniup kemenyan hingga apinya padam. Dalam gelap, hanya suara bambu bergesek pelan dan detak jantung Harjo yang terasa. "Sekarang, tutup matamu," perintah Ki Minto. Harjo menuruti. Dalam kegelapan itu, ia mendengar suara seperti seseorang tertawa lirih. Suara perempuan, serak dan panjang, dari arah belakangnya. Rambut di tengkuknya berdiri. Ia ingin menoleh, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. "Apa itu?" Suaranya hampir tak terdengar. Ki Minto tak menjawab. Ia terus menggumamkan mantra, makin cepat, makin keras. Suara tawa itu makin dekat, seperti berada tepat di belakang telinga Harjo. Bau anyir tiba-tiba memenuhi ruangan, menusuk hidung hingga membuatnya mual. Kemudian, sebuah bisikan halus terdengar, "Kau memanggilku, Harjo." Harjo membuka matanya dengan cepat. Di depan tungku, sesajen yang tadi ia bawa sudah berubah. Nasi putih menghitam seperti terbakar, ayam panggangnya kini penuh darah segar yang menetes ke lantai. Asap hitam melingkar, membentuk bayangan samar seorang perempuan dengan rambut panjang menjuntai sampai tanah. Wajahnya tidak jelas, hanya mata merah menyala yang menatap lurus ke arah Harjo. Ia ingin berteriak, tapi suaranya terkunci di tenggorokan. Ki Minto tersenyum tipis. "Jangan takut. Dia sudah menerimamu." Bayangan itu mendekat perlahan. Harjo bisa merasakan hawa dingin luar biasa menempel di kulitnya. Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya gemetar. "Ucapkan sumpah terakhir," kata Ki Minto datar. "Kau janji tidak akan menolak apapun yang dia minta sebagai balasan." Harjo ragu. Ia memejamkan mata lagi, keringat dingin membasahi lehernya. Tapi bayangan Rani yang menangis minta uang jajan kembali muncul di benaknya. Dan di detik itu, keyakinannya runtuh. "Aku janji," suaranya pecah. "Aku tidak akan menolak apapun." Begitu kalimat itu selesai, suara angin berhenti total. Api di tungku menyala kembali dengan sendirinya. Di tengah nyala itu, Harjo melihat sekilas sosok Popok Wewe tersenyum lebar, giginya panjang, matanya merah menyala, tapi anehnya, ada rasa lega di dada Harjo. Ki Minto berdiri dan menepuk bahunya. "Mulai malam ini, hidupmu akan berubah. Tapi ingat, Jo, setiap kekayaan punya harga." Harjo menunduk, napasnya berat. Di luar, angin berembus lagi, membawa aroma kemenyan yang samar. Langit sudah hampir subuh, tapi malam terasa belum selesai. Ia menatap tangannya sendiri, dan di sana, samar-samar, terlihat noda hitam tipis yang tak bisa hilang meski ia gosok berkali-kali. Ki Minto hanya tersenyum, matanya berkilat aneh. "Popok Wewe sudah menandaimu." Beberapa minggu telah berlalu sejak malam gelap itu di rumah Ki Minto. Hidup Harjo perlahan berubah, dan perubahan itu begitu cepat, hampir tak masuk akal bagi siapapun yang mengenalnya. Rumah kontrakan tua yang dulu sempit dan lembab kini telah direnovasi. Atap bocor diganti genteng baru, tembok diplester halus dan dicat warna krem. Di depan rumah, terpajang motor metik baru yang mengilap, dan di ruang tamu berdiri televisi layar datar. Barang-barang yang dulu hanya bisa dilihat Harjo dari etalase toko elektronik di kota. Pagi itu, suara Bu Siti terdengar riang. Ia menjemur pakaian sambil bersenandung kecil, sesuatu yang sudah lama tak ia lakukan. "Alhamdulillah, sekarang hidup kita agak enak,"
Jo, katanya sambil tersenyum. Aku nggak nyangka kamu bisa nabung sampai segini. Harjo, yang duduk di kursi rotan sambil menyeruput kopi, hanya mengangguk. Rezeki nggak disangka, Ti, jawabnya singkat. Mungkin doa kamu yang dikabulkan. Bu Siti tertawa kecil. Kalau gini terus, Rani bisa sekolah lebih tinggi. Nama anaknya membuat Harjo terdiam sejenak. Ia menatap ke arah kamar, di mana Rani sedang belajar dengan seragam barunya. Hatinya hangat, tapi di balik itu, ada rasa dingin yang sulit dijelaskan. Karena setiap malam, saat semua sudah tidur, ia masih sering mendengar suara langkah kecil berlari di atap rumah, disertai tawa perempuan serak yang hanya berhenti ketika azan subuh berkumandang. Namun, Harjo berusaha tak memikirkan itu. Ia hanya tahu satu hal, uang terus datang. Kadang dari mimpi, kadang muncul begitu saja di dompetnya. Kadang, di pagi hari, ia menemukan tumpukan uang 100 ribuan di dalam laci meja tanpa tahu siapa yang menaruhnya. Dan anehnya, uang itu selalu utuh. Tak pernah berkurang, tak pernah habis. Hari itu, ia memutuskan untuk berhenti dari pabrik. Saya nggak kerja lagi, Pak Darto, katanya ketika bertemu mandornya di gerbang. Saya mau usaha sendiri. Pak Darto menatapnya dengan alis berkerut. Usaha? Modal dari mana, Jo? Baru bulan lalu kamu ngeluh belum gajian. Harjo hanya tersenyum samar. Namanya juga rezeki, Pak. Datangnya kadang nggak diduga. Darto tak menanggapi lebih jauh, tapi matanya tak bisa menyembunyikan rasa curiga. Sejak beberapa hari terakhir, ia memang mendengar desas-desus dari para buruh lain. Harjo sering terlihat keluar malam, kadang ke arah hutan. Dan sekarang, tiba-tiba berhenti kerja setelah hidupnya berubah drastis. Sementara itu, di rumah, Bu Siti semakin bahagia. Ia membeli perabot baru, mengganti tirai, bahkan mulai menabung emas. Aku nggak tahu kamu dapat dari mana, tapi aku senang banget, Jo, katanya sambil memeluk suaminya malam itu. Harjo tersenyum, tapi tatapannya kosong. Dalam hatinya, ia tahu kebahagiaan itu hanya sementara. Setiap malam, setelah semua tidur, ia mendengar langkah kaki di dapur, suara piring beradu, dan bisikan lembut yang memanggil namanya, Harjo. Kadang, ia menemukan sisa nasi di meja, seolah ada yang makan diam-diam. Kadang, ia mencium aroma anyir bercampur bunga kenanga di dalam rumah, padahal semua pintu sudah terkunci rapat. Namun, ia menepis semua itu. Harga yang kecil, pikirnya. Yang penting keluarga bahagia. Tetangga mulai memperhatikan perubahan hidup mereka. Bu Warti yang rumahnya bersebelahan, sering membicarakan mereka dengan nada heran. Kemarin katanya masih ngutang di warung, sekarang kok bisa beli motor, ujarnya pada warga lain. Aneh, ya? Sementara Pak Darto, yang masih menyimpan rasa penasaran, memutuskan untuk mampir. Jo, katanya suatu sore ketika Harjo sedang menyapu halaman. Kalau kau memang buka usaha, kenapa nggak kelihatan? Aku cuma pengen tahu, jangan sampai kau terlibat hal aneh-aneh. Harjo tersenyum hambar. Saya cuma beruntung, Pak. Doain aja biar lancar. Tapi pandangan Pak Darto menatap lama, seolah ingin menembus ke dalam pikiran Harjo. Beruntung itu bagus, Jo, katanya pelan. Asal bukan keberuntungan yang dibeli dengan nyawa. Harjo tercekat. Ia hanya bisa tertawa kecil untuk menutupi kegelisahan. Pak Darto bisa aja, katanya, lalu cepat-cepat masuk ke rumah. Malamnya, ia duduk di ruang tamu sendirian. Lampu temaram, udara dingin. Di atas meja, uang 100 ribuan berserakan, dan di antara lembaran itu ada sehelai rambut panjang hitam. Ia gemetar. Ia tahu itu bukan milik Bu Siti. Lalu, suara tawa lirih kembali terdengar dari dapur. Suara yang sama seperti malam pertama ia melakukan ritual itu. Suara Popok Wewe. Sudah kau rasakan, Jo?
Bisik suara itu lembut tapi menusuk. Kekayaan datang dengan cepat, kan? Harjo menutup telinga, menggigil ketakutan. Tapi di sisi lain, ia tahu, ia tak bisa berhenti sekarang. Uang itu sudah menjadi bagian dari hidupnya. Dan di luar sana, di tengah gelapnya malam Pekalongan, Kiminto duduk di beranda rumahnya, menatap arah rumah Harjo dengan senyum puas. Langkah pertama sudah sempurna, gumamnya. Tinggal menunggu bayaran berikutnya. Malam itu, rumah baru Harjo tampak tenang dari luar. Lampunya terang, temboknya kokoh, dan halaman depannya dipenuhi tanaman hias yang dibeli Bu Siti beberapa hari lalu. Namun di dalam rumah, keheningan justru terasa menyesakkan. Rani terbaring lemah di tempat tidur. Tubuhnya panas tinggi sejak sore, tapi tak ada tanda-tanda penyakit jelas. Bu Siti duduk di sampingnya, memegang handuk basah dan menatap wajah anaknya yang pucat. "Rani, nak, bangun." "Ya, nanti ibu bikinkan bubur," katanya lirih, hampir menangis. Harjo berdiri di pojok kamar, tak berani mendekat. Matanya merah karena tak tidur. Ia sudah membawa Rani ke puskesmas siang tadi, tapi dokter hanya menggeleng. Tidak ada gejala flu, demam berdarah, atau infeksi apapun, kata dokter. Tapi panasnya tidak wajar. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Harjo. Ia tahu sesuatu sedang terjadi, sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh akal. Di luar, angin malam berhembus lembut. Tirai kamar bergerak pelan, dan entah kenapa, Harjo merasa seolah ada yang berdiri di luar jendela, mengawasinya. "Jo?" Suara Bu Siti memecah lamunannya. "Rani ngomong ngelantur. Dari tadi dia nyebut nama seseorang, tapi aku nggak paham." Harjo mendekat. Bibir Rani bergetar, matanya setengah terbuka. Suaranya lemah, seperti orang mengigau. "Popok, popok." Harjo terpaku. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu nama itu. Nama yang seharusnya tak diucapkan siapapun di rumah ini. "Dia bilang apa, Jo?" tanya Bu Siti dengan nada cemas. Harjo berusaha tersenyum. "Ah, mungkin cuma ngigau. Ti, jangan dipikirin." Tapi suaranya sendiri bergetar. Malam semakin larut. Bu Siti akhirnya tertidur di tepi ranjang karena kelelahan. Harjo duduk di ruang tamu, menatap kosong. Uang hasil pesugihan masih berserakan di meja, tapi kini semua itu tampak tak berarti. Tiba-tiba, dari arah kamar Rani, terdengar suara bayi menangis. Lirih, pelan, tapi jelas. Harjo langsung berdiri. Ia berjalan cepat ke kamar, tapi begitu pintu dibuka, suara itu hilang seketika. Rani masih terbaring dengan mata tertutup. Tidak ada siapapun di sana. Harjo mundur perlahan, napasnya berat. Namun saat ia menoleh ke ruang tamu, ia melihat bayangan hitam melintas cepat di dinding. Lalu, tawa serak perempuan terdengar samar. "Sudah saatnya, Harjo." Tangannya gemetar. Ia tahu suara itu. Popok Wewe. Ia segera mengambil jaket dan keluar rumah, berjalan cepat menuju rumah Kiminto. Angin malam terasa seperti bisikan, menertawainya. Jalan desa yang biasanya sepi kini terasa panjang tak berujung. Sesampainya di depan rumah Kiminto, ia langsung mengetuk pintu dengan panik. Kiminto, buka. Anak saya sakit. Tolongin saya." Tak lama, pintu terbuka. Kiminto berdiri di sana dengan wajah datar, seolah sudah menunggu. "Masuk," katanya singkat. Harjo masuk, masih terengah-engah. "Rani, anak saya sakit. Tiba-tiba panas tinggi. Dokter nggak tahu penyebabnya. Ini gara-gara apa?" Kiminto menatapnya lama. "Kau sendiri tahu jawabannya, Jo," katanya pelan. "Popok Wewe sudah datang menagih." "Menagih? Tapi, bukankah dia cuma mau aku ngikut aturan?" "Dan aturan itu termasuk memberikan apa yang dia inginkan," jawab Kiminto dingin. "Kau sudah menerima kekayaan, Harjo.
Sekarang giliran dia yang menuntut bagian. Harjo tertegun. Tapi yang dia mau itu tumbal, kan, Ki? Suaranya lirih, penuh ketakutan. Ki Minto tidak menjawab. Ia hanya memejamkan mata dan membakar kemenyan di depan tungku kecilnya. Asap mengepul. Rumah Harjo kini tampak megah di mata orang luar. Cat temboknya mengilap, perabot mahal menghiasi setiap sudut, dan mobil baru terparkir di halaman. Namun, di balik kemewahan itu, ada sesuatu yang tak pernah diceritakan Harjo pada siapapun. Satu kamar di ujung lorong yang selalu terkunci rapat. Bu Siti sudah lama memperhatikan kebiasaan aneh suaminya. Setiap malam, sekitar pukul 2, Harjo sering bangun dan berjalan pelan menuju kamar itu sambil membawa sesuatu. Kadang sesajen, kadang baskom air dan bunga kenanga. Ia selalu kembali dengan wajah pucat dan mata kosong, seolah baru pulang dari tempat jauh. Pagi itu, Bu Siti duduk di ruang tamu sambil melipat pakaian. Pikirannya melayang. Sudah beberapa hari Rani jatuh sakit dan belum sembuh. Dokter bilang tak ada penyakit apapun, tapi anak itu terus mengigau di malam hari, kadang menangis memanggil nama seseorang. Setiap kali itu terjadi, Bu Siti merasa ada hawa dingin yang menyelimuti rumah. Dan Harjo semakin jarang bicara. Ia sibuk dengan uang dan bisnis yang entah dari mana datangnya. Tapi yang paling membuat Bu Siti tak tenang adalah kamar itu. Sore hari, ketika Harjo keluar untuk urusan bisnis, Bu Siti akhirnya memberanikan diri. Ia berjalan ke ujung lorong, ke arah pintu kayu tua yang selalu terkunci. Tangannya gemetar saat memegang gagang pintu. Aneh, kali ini pintu itu tidak terkunci rapat. Mungkin Harjo lupa menutupnya setelah terburu-buru pergi. Pelan-pelan, ia mendorong pintu itu. Seketika, hawa dingin menyeruak keluar, menampar wajahnya. Di dalam, ruangan itu gelap, hanya diterangi cahaya redup dari lilin-lilin kecil yang diletakkan di lantai. Bau kemenyan bercampur darah anyir memenuhi udara. Bu Siti menutup hidung, langkahnya ragu. Ia menatap sekeliling, dan dadanya langsung sesak. Di sudut ruangan, ada meja kecil beralas kain hitam. Di atasnya tersusun sesajen, nasi putih, bunga kenanga, sepotong hati ayam, dan sebuah boneka bayi, terbungkus kain merah, dengan wajah kotor dan mata terbuka lebar. Ia menahan napas, ngeri. Boneka itu tampak basah, seperti habis disiram air. Tapi dari mana airnya? Lalu pandangannya tertuju pada dinding belakang. Di sana tergantung foto keluarga mereka, Harjo, dirinya, dan Rani, tapi wajah Rani sudah disobek hingga hilang. Bu Siti mundur perlahan. Dadanya berdebar keras, tangannya gemetar hebat. Ia ingin berteriak tapi lidahnya keluh. Tiba-tiba, dari arah boneka itu terdengar suara lirih, seperti tangisan bayi. Wah, wah. Bu Siti menutup mulutnya, menahan jerit. Lilin di atas meja mulai bergetar, nyalanya berkedip-kedip. Ia segera berlari keluar ruangan, menutup pintu dengan keras. Napasnya terengah, tubuhnya gemetar dari kepala hingga kaki. Di luar kamar, ia bersandar di dinding, mencoba menenangkan diri. Tapi suara tangisan itu masih terdengar, samar, dari balik pintu. Malam harinya, Harjo pulang. Ia menemukan Bu Siti duduk di ruang tamu, wajahnya pucat. "Kenapa, Ti?" tanyanya, berusaha tenang. Bu Siti menatapnya dengan mata merah. "Kamu nyimpan apa di kamar itu, Jo?" Suaranya serak. "Aku udah lihat semuanya." Harjo terdiam. Napasnya memburu. "Aku cuma mau tahu," lanjut Bu Siti. "Itu bonek, kenapa ada di sana? Kenapa ada foto Rani disobek?" Harjo menunduk. Tak sepatah kata pun keluar. Hanya desahan berat. "Kamu nggak seharusnya buka pintu itu," katanya lirih, tapi nada suaranya mengandung ancaman yang membuat Bu Siti semakin takut. "Aku istrimu, Jo. Aku berhak tahu apa yang kamu sembunyikan," jawab Bu Siti pelan tapi tegas. Harjo mengangkat kepala, matanya tajam. "Kalau kamu sayang sama Rani,
Jangan pernah ganggu kamar itu lagi, katanya dingin. Suasana membeku. Tak ada suara selain detik jam dinding yang terasa begitu lambat. Malam itu, Bu Siti tidur memeluk Rani dengan ketakutan. Sementara Harjo duduk sendirian di depan kamar rahasia itu, menatap pintu yang kini terkunci kembali. Di dalam, lilin-lilin yang tadi padam menyala lagi dengan sendirinya. Dan dari balik pintu, terdengar suara lembut, suara yang sudah ia kenal. Dia tahu rahasiamu, Harjo. Harjo memejamkan mata, wajahnya tegang. Aku akan urus, bisiknya. Senyum samar muncul di bibirnya, tapi di matanya, ada kegilaan yang mulai tumbuh, tanda bahwa jalan gelap yang ia pilih kini benar-benar menelannya. Malam itu turun dengan tenang, tapi udara di rumah Harjo terasa berbeda. Angin berhembus pelan lewat celah-celah ventilasi, membawa aroma anyir dan wangi bunga kenanga yang menusuk hidung. Jam dinding baru menunjukkan pukul 11 malam, tapi seluruh rumah sudah sunyi. Rani tidur dengan napas berat, Bu Siti memeluknya erat. Sementara Harjo duduk sendiri di ruang tengah, termenung dengan rokok yang tak tersulut di tangan. Sudah 3 hari terakhir ia mendengar tangisan bayi dari loteng. Awalnya ia mengira itu suara dari luar, mungkin anak tetangga, tapi setiap kali ia membuka jendela, suara itu tetap terdengar, bahkan lebih jelas. Tangisan lirih, menyayat, seolah berasal dari atas kepalanya sendiri. Wah, wah. Kali ini terdengar lagi. Harjo menatap langit-langit dengan mata membesar. Napasnya memburu. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Tapi kemudian, suara langkah kaki kecil terdengar di atas, pelan namun berirama, seperti seseorang berjalan sambil menyeret sesuatu berat. Tidak, bukan sekarang, gumam Harjo, menutup telinganya. Namun seakan menertawakan ketakutannya, suara bayi itu berubah menjadi tawa. Tawa serak perempuan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dari arah kamar terkunci, suara benda jatuh terdengar keras. Harjo berdiri, tubuhnya gemetar. Ia berjalan pelan ke arah kamar itu, langkah demi langkah, sambil menggenggam kunci yang selalu tergantung di lehernya. Saat ia membuka pintu, hawa dingin langsung menyergap. Lilin di atas meja menyala sendiri, meski ia yakin sudah memadamkannya sore tadi. Dan di tengah cahaya redup itu, berdirilah dia. Sosok perempuan tinggi dengan rambut panjang menjuntai, wajahnya tertutup sebagian, kulitnya pucat keabu-abuan seperti mayat lama. Di tangannya, ia menggenggam sesuatu, selembar kain putih kecil, popok bayi, namun basah dengan darah segar yang masih menetes ke lantai. Harjo, suara itu parau, dalam, namun lirih seperti bisikan yang langsung menusuk ke dalam telinga. Kau sudah menepati janjimu. Kekayaanmu sudah kau nikmati, sekarang waktunya bayar. Harjo melangkah mundur, wajahnya pucat. Tidak, aku sudah memberi. Rani sakit, itu sudah cukup, kan? Sosok itu menggeleng pelan. Suara tawa kecil keluar dari tenggorokannya, terdengar seperti 2 suara yang bertumpuk. Satu suara perempuan dewasa, satu lagi suara bayi menangis. Itu peringatan, Harjo, bukan pembayaran. Tidak, Harjo gemetar. Aku nggak mau. Aku nggak sanggup lagi. Tolong hentikan ini. Sosok itu berjalan mendekat. Langkahnya tak menimbulkan suara, tapi lantai berderit di setiap pijakannya. Kini jarak mereka hanya beberapa meter. Popok berdarah itu terjatuh di lantai, menimbulkan bercak merah. Aku hanya menuntut yang kau janjikan, katanya pelan. Satu lagi, dari darahmu sendiri. Harjo memundurkan tubuhnya hingga punggungnya menabrak dinding. Jangan ganggu mereka. Ambil aku saja. Sosok itu berhenti. Dari balik rambut hitamnya, 2 mata merah menyala menatap tajam. Belum waktumu. Kau masih harus hidup untuk menonton apa yang akan terjadi. Harjo menjerit pelan, lalu berlutut. Aku mohon jangan Rani, jangan istriku. Hening. Lalu angin dingin berhembus,
meniup lilin hingga padam. Dalam gelap, hanya suara tangisan bayi yang menggema di seluruh ruangan. Tapi kali ini, tangisan itu datang dari dua arah, dari loteng dan dari belakangnya. Harjo menoleh perlahan, dan di sana, hanya sepasang tangan pucat menggenggam pundaknya. "Ingat, Harjo," bisik suara itu lembut, tapi mematikan. "Setiap harta punya harga, dan kau belum membayar penuh." Tiba-tiba, angin berhenti. Semua suara lenyap. Lilin menyala kembali tanpa Harjo sadari, dan sosok itu sudah tak ada. Hanya popok berdarah yang tertinggal di lantai, kini kering, tapi baunya masih menusuk. Harjo terduduk lemas, wajahnya basah oleh keringat dingin. Ia menatap lantai kosong dengan pandangan kosong. "Aku harus bicara dengan Ki Minto," gumamnya lirih. "Aku harus hentikan ini." Namun dari atas loteng, suara bayi itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih jelas, dan disertai suara lain, tawa kecil Rani di antara tangisan. Harjo langsung menatap ke atas, wajahnya membiru ketakutan. Ia tahu makhluk itu belum pergi. Ia tahu Popok Wewe masih ada, menunggu. Dan kali ini, ia tak sekadar menuntut. Ia memilih. Hujan deras mengguyur malam itu. Suaranya menutupi segala hal, gemuruh petir, desis angin, bahkan tangisan yang kadang terdengar dari dalam rumah Harjo. Bu Siti terbangun karena suara aneh dari ruang belakang, bunyi seperti benda diseret di lantai, bercampur bisikan samar yang membuat kulit lehernya meremang. Ia menatap jam dinding, pukul 2 dini hari. Di sampingnya, tempat tidur kosong. Harjo tidak di sana. Perasaan aneh menyelusup ke dadanya. Ia turun dari tempat tidur, memeluk selendang untuk menghangatkan diri, lalu berjalan perlahan ke arah belakang rumah. Setiap langkah terasa berat, seolah udara sendiri menahan napas. Dari celah pintu ruang yang selalu dikunci, tampak cahaya temaram lilin. Ia menempelkan telinga di daun pintu. "Jangan ambil dia dulu, kasih aku waktu," suara suaminya. Bu Siti membeku. Suara Harjo serak, seperti orang yang sedang memohon pada sesuatu. Ia menggenggam gagang pintu dengan tangan gemetar. Kunci tidak terpasang malam ini, mungkin Harjo lupa. Perlahan, ia dorong daun pintu itu. Begitu terbuka, matanya langsung membesar. Di lantai, Harjo berlutut di depan sesajen lengkap. Kemenyan, ayam hitam, bunga 7 rupa, dan sebuah popok bayi yang sudah mengering oleh darah. Di hadapannya, sebuah bayangan tinggi berdiri, samar tapi jelas berbentuk perempuan berambut panjang. Wajahnya kabur oleh asap dupa. Bu Siti menjerit spontan. "Astagfirullah, Harjo, apa yang kamu lakukan?" Harjo menoleh cepat, matanya merah dan penuh panik. "Siti, jangan masuk. Ini bukan urusanmu." Tapi Bu Siti sudah terlanjur melangkah maju. Ia menatap suaminya dengan wajah pucat ketakutan. "Ya Allah, jadi selama ini penyebab semua keanehan itu. Kamu main pesugihan? Demi uang. Jo? Dengar aku dulu," teriak Harjo, bangkit dan berusaha mendekat. "Aku cuma mau bantu kita keluar dari susah. Aku nggak mau lihat kamu dan Rani kelaparan lagi. Tapi ini dosa besar. Kau jual anakmu sendiri, Jo." Tangis Bu Siti pecah, mengguncang ruangan. Petir menyambar di luar, menerangi ruangan sekejap, cukup untuk memperlihatkan sosok di belakang Harjo. Perempuan berambut panjang itu kini berdiri lebih dekat, matanya 2 lubang gelap, senyumnya lebar hingga ke pipi. Ia menatap Bu Siti seperti sedang menikmati rasa takutnya. "Harjo," bisiknya pelan, "waktumu habis. Pilih istrimu atau hartamu." Bu Siti menatap sosok itu, lalu menatap suaminya. "Apa maksudnya ini, Jo?" Harjo mundur, tubuhnya gemetar hebat. Dia nggak bisa ditolak lagi. "Siti, kalau aku berhenti, semua ini..." "Cukup," teriak Bu Siti, matanya memerah karena air mata.
Aku nggak peduli harta. Aku cuma mau anakku selamat. Ia berlari menuju kamar Rani, tapi lantai tiba-tiba bergetar. Lilin padam serentak, dan suara bayi menangis menggema dari setiap sudut rumah. Hawa dingin menggigit kulit. Harjo berteriak, "Siti, jangan ke sana. Dia di sana." Namun Bu Siti tak berhenti. Ia membuka pintu kamar Rani dan menjerit. Di tempat tidur, Rani duduk dengan mata terbuka, wajah pucat, dan di pangkuannya ada popok berdarah yang sama seperti tadi. Popok itu bergerak sendiri. Bu Siti berlari menghampiri, menarik anaknya, tapi angin kencang meledak dari dalam kamar. Tirai melayang, jendela terbuka sendiri, dan bayangan popok wewe muncul dari langit-langit, melayang dengan tubuh panjang, rambutnya menutupi wajah, tangannya kurus tapi kuat. "Jangan ambil dia!" teriak Bu Siti, memeluk Rani erat-erat. Harjo berlari masuk, menyalakan dupa, berusaha membaca mantra yang diajarkan Ki Minto. Tapi suaranya tenggelam oleh teriakan, oleh tawa perempuan itu, oleh isak tangis Rani yang ketakutan. "Harjo," suara gaib itu bergetar di udara. "Kau melanggar perjanjian." Petir menyambar lagi. Harjo terpental ke dinding, sesajen beterbangan, darah ayam memercik ke lantai. Bu Siti berteriak histeris, memeluk anaknya sambil menangis. "Ya Allah, lindungi kami, lindungi Rani." Tapi sosok itu melayang makin dekat, menunduk ke arah mereka, napasnya berhembus dingin di telinga Bu Siti. "Tak ada yang bisa menyelamatkanmu, kecuali dia." Ia menunjuk Harjo yang kini terkapar, menggigil, dengan darah merembes dari hidungnya. Lalu, sekejap kemudian, semua lenyap. Angin berhenti. Hujan di luar pun tiba-tiba reda. Bu Siti menoleh ke sekeliling, kamar berantakan, dupa padam, tapi sosok gaib itu sudah hilang. Hanya tersisa Harjo yang tergeletak di lantai dengan tatapan kosong. Ia menatap suaminya dengan campuran marah dan sedih. "Aku akan bawa anak kita pergi dari sini, Jo. Aku nggak mau mati karena dosa yang kau pilih." Harjo mencoba meraih tangannya, tapi Bu Siti menarik diri, lalu memeluk Rani erat dan pergi meninggalkan kamar itu, meninggalkan suaminya sendirian, bersama sisa-sisa pesugihan yang kini mulai menuntut balas sepenuhnya. Dan dari dalam kamar gelap itu, terdengar lirih tangisan bayi. Lagi, hujan baru saja reda, menyisakan jalanan becek dan kabut tipis yang menggantung di antara pohon-pohon jati. Bu Siti memeluk Rani erat di punggungnya, berjalan cepat menembus kegelapan malam. Nafasnya tersengal, langkahnya gontai, tapi ketakutannya jauh lebih besar dari rasa lelah. "Sedikit lagi, Nak, sedikit lagi," bisiknya pelan sambil menatap ke belakang. Tak ada siapa-siapa di sana, hanya kabut yang tebal dan suara jangkrik yang sayup terdengar. Tapi di telinganya, samar-samar, terdengar lagi suara itu, tangisan bayi. Lembut, lirih, tapi jelas. Semakin lama semakin dekat. Bu Siti menelan ludah, menggenggam tangan Rani lebih erat. "Jangan lihat ke belakangnya, Nak," katanya pelan. Rani yang pucat karena demam hanya mengangguk kecil. "Ya, Bu." Mereka terus berjalan menyusuri jalan tanah menuju perbatasan desa, berharap bisa sampai ke rumah orang tuanya di kampung sebelah. Tapi langkah mereka terhenti ketika dari jauh, lampu sepeda motor menyorot ke arah mereka. Bu Siti menahan napas. Begitu motor itu mendekat, tampak Harjo di atasnya, wajahnya kusut, mata merah, basah oleh air mata dan hujan. "Siti," teriaknya. "Tunggu. Aku bisa jelaskan semuanya." Bu Siti mundur selangkah. "Jangan dekati kami, Jo. Kau sudah membawa setan ke rumah kita." Harjo turun dari motor, berlutut di tanah berlumpur. "Aku menyesal. Aku nggak tahu semuanya akan sejauh ini. Aku mau perbaiki semuanya, Siti." "Perbaiki?" Suara Bu Siti bergetar. "Kau pikir bisa menebus nyawa dengan penyesalanmu? Rani hampir mati karenamu."
Harjo menunduk, tangannya gemetar. Aku cuma mau bantu kalian hidup lebih baik. Namun sebelum Bu Siti sempat menjawab, udara di sekitar mereka tiba-tiba berubah dingin. Angin bertiup kencang dari arah hutan, membuat pepohonan berderak. Lampu motor berkelap-kelip lalu mati total. Lalu terdengar lagi, tangisan bayi, kali ini sangat dekat, seperti berasal dari dalam kabut di belakang mereka. Bu Siti memeluk Rani dan berteriak, "Harjo, dia datang lagi." Dari balik kabut, muncul sosok hitam tinggi dengan rambut panjang basah, popok bayi tergantung di tangannya. Matanya merah menyala, tubuhnya melayang pelan di atas tanah. Suara tangis bayi itu kini keluar dari perutnya yang menggembung. Harjo bangkit, berdiri di antara Bu Siti dan sosok itu. "Ambil aku, jangan mereka. Ini salahku, bukan salah mereka." Popok Wewe berhenti, mengeluarkan suara mendengus panjang. "Perjanjianmu belum lunas, Harjo. Kau janji memberi darah keturunanmu, bukan nyawamu." Harjo memejamkan mata, air mata mengalir deras. "Ambil semua yang kau mau, tapi biarkan mereka hidup." Sosok itu mengeluarkan tawa serak yang menggema di hutan. "Kau pikir bisa menawar nasib, manusia?" Kabut semakin tebal. Dari tanah muncul tangan-tangan kecil, seolah bayi-bayi tak terlihat sedang merangkak ke arah mereka. Bu Siti menjerit dan menarik Rani mundur. Harjo menatap ke langit, lalu berlari ke arah sosok itu sambil berteriak, "Kalau memang harus ada tumbal, biar aku yang ganti." Seketika Popok Wewe menjerit marah. Ia mengangkat tubuh Harjo tanpa menyentuhnya, membantingnya ke tanah, lalu menelungkup di atasnya. Suara retakan tulang terdengar jelas. "Harjo!" Bu Siti menjerit. Tapi Harjo hanya sempat menatap istri dan anaknya sekali lagi. Wajahnya tenang, seperti sudah menerima takdir. Lalu tubuhnya ditelan kabut. Suara tangisan bayi berubah menjadi lolongan panjang, menggema ke seluruh hutan sebelum akhirnya menghilang bersama kabut. Hening. Bu Siti jatuh berlutut sambil memeluk Rani erat-erat. "Sudah, Nak, sudah, ayahmu sudah pergi." Hujan turun lagi, ringan, membasahi tanah tempat Harjo terakhir kali berdiri. Hanya motor tuanya yang tersisa di pinggir jalan, dan popok putih yang kini tergeletak di lumpur, basah oleh darah. Bu Siti menatap benda itu dengan ngeri. Ia tahu, meski Popok Wewe sudah menghilang, kutukan itu belum berakhir. Masih ada sesuatu yang tertinggal, rasa haus dari dunia gaib yang tak akan pernah kenyang. Dan di tengah gelap malam itu, Rani membuka mata perlahan dan berbisik lemah. "Bu, siapa bayi yang nangis itu?" Bu Siti membeku. Di belakang mereka, dari arah hutan, terdengar lagi tangisan kecil, lirih. Tapi kali ini, suaranya datang dari arah Rani sendiri. Malam itu langit kelam tanpa bintang. Kabut turun lebih pekat dari biasanya, seolah hutan di pinggir desa menutup dirinya dari dunia manusia. Di tengah kabut itu, rumah panggung Kiminto berdiri muram, diterangi cahaya redup dari lampu minyak yang bergoyang tertiup angin. Harjo datang dengan langkah terseok. Tubuhnya penuh luka gores, darah mengering di pelipis. Nafasnya berat, wajahnya pucat pasi. Setelah peristiwa di jalan malam itu, ia tak bisa lagi memejamkan mata. Bayangan Popok Wewe terus menghantuinya, menuntut, menjerit, meminta tumbal yang belum terpenuhi. Pintu rumah Kiminto terbuka dengan derit panjang. Dukun tua itu duduk bersila di depan tungku dupa yang masih menyala, matanya terpejam, seolah sudah tahu siapa yang datang. "Jadi akhirnya kau kembali?" Suara Kiminto berat, dalam, dan datar. "Aku sudah bilang, perjanjian itu tidak bisa dibatalkan." Harjo berlutut, menunduk dalam-dalam. "Tolong, Ki, saya mohon. Ambil semua yang saya punya, ambil nyawa saya sekalipun. Tapi jangan ganggu istri dan anak saya lagi." Kiminto membuka matanya perlahan. Pandangannya tajam,
tapi wajahnya menunjukkan sedikit rasa iba. Kau terlambat, Harjo. Begitu kau mengucap sumpah malam itu, namamu sudah tertulis di dunia mereka. Popok Wewe tidak mengenal ampun. Tapi pasti ada cara. Kau yang bawa aku ke jalan ini, Ki. Harjo hampir berteriak, suaranya pecah oleh putus asa. Kau tahu ritualnya, pasti kau tahu juga cara memutusnya. Ki Minto terdiam beberapa detik, lalu berdiri perlahan. Ada satu jalan, tapi tidak semua orang sanggup melakukannya. Harjo menatapnya penuh harap. Apapun itu, saya sanggup. Dukun tua itu menarik napas panjang. Kau harus mengembalikan apa yang sudah kau beri. Dalam pesugihan Popok Wewe, tumbal pertama adalah pengikat. Jika kau ingin bebas, darah keturunanmu harus ditebus dengan darahmu sendiri. Wajah Harjo menegang. Maksudnya, aku harus. Ki Minto mengangguk. Mengorbankan dirimu. Dalam api, di hadapan jimat yang dulu kau bawa. Itu satu-satunya cara. Harjo menggertakkan gigi. Ia tahu, ini mungkin akhir hidupnya. Tapi jika itu berarti Bu Siti dan Rani bisa lepas dari kutukan, maka ia siap. Baik, Ki. Lakukan sekarang. Ki Minto memejamkan mata, lalu mulai menyiapkan ritual. Ia menyalakan dupa, mengatur sesajen, dan menggambar lingkaran merah di lantai dengan darah ayam hitam. Di tengahnya, ia meletakkan popok putih yang dulu diberikan pada Harjo, kini berlumuran darah dan mengeluarkan bau busuk. Duduk di situ, perintah Ki Minto. Harjo patuh. Ia duduk di dalam lingkaran, menunduk, mendengar Ki Minto mulai melantunkan mantra dalam bahasa yang tak ia pahami. Udara di ruangan mendadak menebal, suhu turun drastis, dan dari luar rumah terdengar suara bayi menangis lagi. Kali ini lebih keras, lebih dekat. Api lilin bergoyang liar, lalu meredup. Dia datang, bisik Ki Minto. Kau harus kuat, Harjo. Dari balik dinding rumah, muncul bayangan tinggi menjulang. Popok Wewe melangkah masuk tanpa suara. Rambutnya panjang menjuntai ke lantai, wajahnya samar tertutup kulit yang mengelupas. Di tangannya, popok berdarah baru meneteskan cairan merah ke lantai kayu. Harjo, kau mau lari dari perjanjianmu? Suaranya menggema seperti bisikan dari dalam sumur. Harjo menunduk dalam lingkaran, menggigit bibir hingga berdarah. Aku ingin bebas. Aku rela mati. Tawa panjang menggema di seluruh ruangan. Tidak semudah itu, manusia. Kau sudah kuberi segalanya, kekayaan, kemewahan, kekuasaan. Sekarang waktuku mengambil balas. Ki Minto berteriak sambil mengangkat jimat. Dengan api suci, kuputuskan ikatan dunia gaib ini. Ia melempar jimat itu ke dalam tungku dupa, dan seketika api membesar, menyambar kain, tirai, bahkan dinding bambu. Popok Wewe menjerit keras, suaranya seperti logam yang digesek. Rumah Ki Minto terbakar dalam sekejap. Dukun tua itu berusaha melanjutkan mantra, tapi tiba-tiba tubuhnya terpental ke belakang, menabrak dinding. Darah muncrat dari mulutnya. Harjo berusaha keluar dari lingkaran, tapi api sudah mengepungnya. Ia melihat Ki Minto tergeletak tak bergerak, sementara sosok Popok Wewe menjerit kesakitan di tengah kobaran api, tubuhnya terbakar namun tak juga lenyap. Lari, Harjo! Suara terakhir Ki Minto menggema sebelum api menelan seluruh rumah. Dengan sisa tenaga, Harjo menabrak jendela dan meloncat keluar. Tubuhnya terbakar sebagian, kulitnya melepuh, tapi ia terus berlari menjauh dari rumah yang kini menjadi lautan api. Di belakangnya, terdengar jeritan panjang yang mengguncang malam. Ketika api akhirnya padam menjelang subuh, rumah Ki Minto hanya menyisakan abu. Tak ada jasad, tak ada benda tersisa, hanya popok gosong di tengah arang hitam. Harjo tersungkur di jalan tanah, tubuhnya penuh luka, napas tersisa sedikit. Ia menatap langit yang mulai terang. Dalam bisikan lemah, ia berkata, "Sudah cukup, jangan ganggu keluargaku lagi."
Lalu, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, suara tangisan bayi itu berhenti. Namun di antara kabut pagi, samar terdengar tawa kecil, lirih, tapi nyata, seolah dari jauh ada sesuatu yang masih menunggu giliran berikutnya. Pagi itu, matahari baru saja naik di langit Pekalongan. Udara lembab menyelimuti gang sempit tempat rumah Harjo berdiri. Warga yang lewat berhenti sejenak, karena dari dalam rumah itu, tercium bau anyir dan busuk yang menusuk hidung. Rumah besar itu kini tampak berantakan dan sunyi. Ket tembok mengelupas, jendela pecah, dan halaman yang dulu penuh mobil mewah kini kosong, hanya menyisakan lumpur dan daun kering. Tak ada lagi tanda-tanda kehidupan, hanya keheningan aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Pak RT datang bersama beberapa warga, mengetuk pintu sambil memanggil, "Pak Harjo, ada orang?" Tak ada jawaban. Pintu didobrak. Begitu terbuka, bau busuk langsung menyeruak keluar. Warga menutup hidung, beberapa mundur ketakutan. Di ruang tengah, di antara meja makan yang terbalik dan pecahan kaca, mereka menemukan Harjo. Tubuhnya kaku, membiru, dengan mata terbuka lebar menatap langit-langit. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang luar biasa, seolah ia melihat sesuatu yang tak manusiawi sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Di tangannya masih tergenggam erat selembar uang 100.000 yang sudah terbakar separuh. "Ya Allah," bisik Pak RT pelan. "Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini?" Tak ada yang menjawab. Mereka hanya berdiri terpaku, menatap sekeliling ruangan yang kini seperti sisa neraka. Di dinding, terdapat bekas hitam terbakar membentuk pola aneh, seperti jejak tangan bayi, kecil dan banyak sekali, menempel dari lantai hingga langit-langit. Di kamar belakang, tempat sesajen dulu disembunyikan, hanya tersisa abu gosong dan popok bayi yang sudah mengeras seperti batu. Warga mencoba mencari Bu Siti dan Rani, tapi tak seorang pun menemukannya. Tidak di rumah, tidak di desa, bahkan tidak ada kabar kemana mereka pergi. Beberapa orang bersumpah melihat bayangan perempuan membawa anak kecil di jalan malam sebelumnya, berjalan menuju arah hutan, lalu menghilang begitu saja. Desa pun geger. Kabar kematian Harjo menyebar cepat. Ada yang bilang ia mati dibunuh makhluk pesugihan, ada pula yang percaya rumahnya dikutuk karena tamak dan kufur. Polisi datang melakukan pemeriksaan, tapi tak menemukan tanda-tanda kekerasan. Semua barang berharga lenyap, uang, emas, dan kendaraan, seolah ditelan bumi. Hanya satu hal yang tak bisa dijelaskan. Di wajah Harjo terdapat bekas kecil seperti cap tangan bayi, menempel di pipinya dengan warna kehitaman. Sejak hari itu, rumah Harjo dibiarkan kosong. Warga enggan mendekat, apalagi saat malam tiba. Mereka bilang, setiap tengah malam, dari arah rumah itu masih terdengar suara bayi menangis, kadang disertai tawa perempuan lirih yang bergaung di antara tembok. Sebagian anak muda yang nekat lewat mengaku melihat sosok perempuan berdiri di jendela lantai 2, memeluk bayi dengan wajah pucat, memandang ke jalan sambil tersenyum samar. Tak ada yang berani memastikan siapa dia, Bu Siti, Rani, atau mungkin Popok Wewe yang masih menagih janjinya. Hari berganti minggu. Rumah itu akhirnya diratakan oleh pemerintah desa karena dianggap membahayakan. Namun, bahkan setelah puing-puingnya dibersihkan, tak seorang pun mau tinggal di tanah itu. Katanya, tanahnya dingin meski di bawah terik matahari, dan sesekali tercium bau darah kering dari bawah tanah. Beberapa warga tua masih sering memperingatkan anak muda yang bekerja di pabrik sekitar. Jangan serakah. Uang cepat itu ada bayarnya. Lihatlah nasib Harjo, buruh miskin yang ingin cepat kaya, tapi malah dijemput mati oleh makhluk yang dia sembah sendiri. Kini nama Harjo tinggal jadi cerita. Orang mengenangnya bukan sebagai buruh rajin, tapi sebagai lelaki yang menukar keluarganya demi kekayaan sesaat. Dan setiap kali ada suara bayi menangis di tengah malam di daerah itu, para warga hanya saling pandang dengan wajah pucat. Mereka tahu, itu bukan bayi manusia. Itu peringatan.
bahwa perjanjian dengan kegelapan tak pernah benar-benar berakhir. Keserakahan yang lahir dari keputusasaan akan selalu berakhir pada kehancuran. Sebab rezeki yang datang tanpa berkah, hanya membawa kutukan yang menunggu waktu untuk menagih balas. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like kalau kamu menikmati ceritanya. Subscribe supaya gak ketinggalan cerita horor lokal berikutnya. Dan share ke temanmu yang suka kisah mistis, tapi juga penuh makna dan pelajaran hidup. Cerita seperti ini bakal terus hadir, bukan cuma buat menakut-nakuti, tapi juga buat mengingatkan bahwa di balik setiap keinginan, ada harga yang harus dibayar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.